Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang sangat aneh, yang pasti atau mungkin membuat kawan-kawan bingung. Pasti kok mungkin. Anies Baswedan titik dua berbohong dengan statistik. Kemudian konspirasi di balik teror kepala babi untuk Tempo sebenarnya. Media Tempo kan dikirimi kepala babi. Dan Tempo sendiri pun sepertinya curiga pemerintah yang mengirim tersebut kan? Apakah memang benar pemerintah yang mengirimnya karena hal itu? Karena Tempo ini kan sangat kritis kepada pemerintah sekarang. Jadi tuduhannya sudah pasti kepada pemerintah. Bagaimana kalau saya katakan, kalau saya pertanyakan, apa tak mungkin Tempo itu sendiri yang mengirim untuk dirinya sendiri? Misalnya Cica yang dikirim sekarang itu dikirim kepala babi oleh personal Tempo juga. Konspirasi itu namanya. Kemudian, apa tak mungkin pihak ketiga antara pemerintah dengan Tempo sekarang ada kita katakan pihak ketiga. Dan dia yang mengirim kepala babi itu. Tujuannya apa? Untuk mengadu domba Tempo dengan pemerintah. Apakah mungkin begitu? Atau memang seperti kecurigaan sekarang publik itu. Pemerintah yang mengirim kepala babi tersebut. Apa memang mungkin begitu ya? Itu namanya teori konspirasi yang akan kita olah di sini dan juga diterangkan oleh Anies Baswedan. Kok diterangkan Anies Baswedan? Nah, kalau kawan-kawan melihat channel Anies Baswedan di YouTube juga, hal-hal yang sekarang terjadi secara sinkron di dunia nyata ini, dia akan kemukakan dengan cara intelek juga. Nah, karena dia tahu para pendukung Anies Baswedan yang 24% yang diklaim oleh pemerintah, diklaim pemerintah KPU, itu kan rata-rata kecerdasannya agak sedikit di atas lah. Kita tidak membanggakan diri. Tapi memang kenyataannya begitu. Cuman lagi. Dan dia selalu Anies Baswedan itu dengan cara intelek seperti ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan kiasan-kiasan. Tapi di balik itu maknanya luar biasa. Apa yang dikatakan Anies Baswedan? Nah, dia kan katakan begini. Ini ada buku yang seakan-akan wajib kita baca. Apa itu bukunya? Cara berbohong dengan statistik. Nah, teori konspirasi itu begitu juga. Membohongi dan bisa juga membongkar kebohongan. Apa yang saya maksudkan? Mari kita masuk kepada apa itu konspirasi. Konspirasi. Persekongkolan jahat kawan-kawan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi menjelaskan ada sebuah kemungkinan ada persekongkolan jahat untuk mencapai tujuan tertentu dan mungkin saja yang diterangkan oleh instansi resmi ataupun media yang resmi itu tidak seperti yang dikatakannya, artinya pembohongan. Ini yang dikatakan Anies Baswedan kan masuk medsen, kepala babi, teror kepala babi, bisa-bisa ini kebohongan juga. Kan itu yang dikatakan Anies Baswedan. Kan banyak kebohongan-kebohongan. Banyak. Ada kebohongan ijazah palsu. Ada kebohongan bahwasanya ekonomi kita ini baik-baik saja kata Sri Mulyani, padahal orang sudah ngos-ngosan. Kan banyak, begitu kan? Mari kita lanjutkan kawan-kawan. Refli Harun, pendukung Anies Baswedan, pengacara Anies Baswedan juga di MK kemarin itu sempat terduduk oleh Rocky Gerung. Memang dia duduk, tapi terduduk ini maksudnya dengan hantaman argumentasi dari Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan begini, setelah Refli Harun mengatakan ada hakim-hakim MK yang tegak lurus, dissenting opinion, kan kawan-kawan mengerti kan bahwasanya 58% kemenangan Prabowo. Ada yang menolak hakim MK, ada yang berbeda pendapat. Jadi pilpres kemarin itu keinginan mereka yang hakim dissenting opinion yang minoritas, sehingga keputusannya menjadi Prabowo menang 58% itu diakui oleh MK. Tapi ada yang berbeda pendapat dengan hal tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang menyatakan ini harus 2 putaran. Tidak sampai 50% kemenangan Prabowo. Dan hakim-hakim ini dipuja-puji oleh Refli Harun. Bukan main. Mereka inilah orang yang tegak lurus, kata Refli Harun kan. Dan pada waktu itu, Rocky Gerung menyanggahnya dengan telak. Apa yang disanggah oleh Rocky Gerung? Kata Rocky Gerung, jangan-jangan, nah ini dia teori konspirasi. Hakim yang dissenting opinion berapa? 3 atau 2 yang di MK tersebut, jangan-jangan disengaja untuk dissenting opinion. Apa tujuannya? Kan begitu. Rocky Gerung menjelaskan lebih lanjut. Tujuannya adalah seakan-akan proses di Mahkamah Konstitusi itu betul-betul demokrasi. Demokrasi berjalan sampai ke hakim MK. Tujuannya apa? Agar pandangan internasional mengatakan seperti itu. Agar rakyat dibuatnya senang. Sengaja dibuat dissenting opinion. Toh akhirnya yang menang adalah yang mayoritas dari hakim MK yang menyatakan Prabowo menang 58%. Wow, kita masuk ke situ kan?
Kalau di dunia, teori konspirasi ini membongkar masalah pendaratan manusia pertama kali di bulan tahun 69. Karena di situ dilihatnya video yang dibuat oleh NASA, Badan Antariksa Amerika tersebut, videonya kok aneh, ada bayangan-bayangan tertentu, kemudian ada bendera yang tegak, kemudian siapa yang mengambil gambar pendaratan dari Apollo tersebut? Jadi Apollo mendarat, kemudian keluar orang di situ, kemudian ada yang memfilmkan siapa yang duluan yang datang ke situ, apa kameramen sudah mendarat duluan di bulan, baru Apollo tersebut. Dan kenyataannya sampai sekarang, kalaulah tahun 69, dengan teknologi tahun tersebut, manusia sudah mendarat di bulan dengan pesawat tertentu, pesawat Apollo tersebut, tentu saja sampai sekarang sudah bolak-balik orang dengan kecanggihan teknologi sekarang ini ke bulan, bolak-balik, mungkin sudah dibuat tempat tamasa di situ. Makanya teori ini akhirnya bisa membuat publik yakin bahwasanya pendaratan manusia di bulan itu nonsens saja. Artinya itu hanya kompetisi antara Amerika dengan Uni Soviet pada waktu itu yang jor-joran untuk membuat teknologi, dan mereka berlomba untuk siapa yang paling cepat, paling duluan datang ke bulan, mendarat di bulan. Namun sampai saat ini tak satu pun benda dari bulan yang dibawa oleh orang yang mendarat dari bulan tersebut. Dan kalaulah memang tahun 69 udah pernah mendarat pertama kali, mungkin kalau secara logikanya sampai sekarang orang mungkin sudah bolak-balik antara bulan dengan bumi, bahkan mungkin sudah membuat tempat wisata di bulan. Itu teori konspirasi yang menjelaskan kepada publik. Lantas apa hubungannya dengan Anies Baswedan? Dengan konten Anies Baswedan di channel YouTube-nya tersebut? Sangat sederhana, kawan-kawan. Anies Baswedan berusaha membuka pikiran kita. Jangan terlalu percaya dulu sebuah informasi kalau tidak dicari siapa yang mengeluarkan informasi tersebut. Kalau tidak dicari alasan yang tepat kenapa itu dilakukan, bisa-bisa itu menyesatkan. Bisa-bisa itu dalam bentuk yang kita katakan teori konspirasi tadi. Memang sengaja dibuat. Memang sengaja diciptakan kejadian-kejadian tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu juga. Itu yang dikatakan Anies Baswedan. Dan kalau kita masukkan dengan teror kepala babi ini, mari kita jelaskan dengan cara teori konspirasi. Karena kita tidak tahu siapa yang mengirim, siapa yang melakukannya, dan tujuannya apa. Tentu harus pakai logika, karena manusia ini punya akal. Akal itu apa gunanya? Untuk melihat segala sesuatunya dengan cara logika. Kalau di kepolisian namanya scientific crime. Scientific investigasi crime. Tadi saya menjelaskan 3 kemungkinan kan, yang mengirim kepala babi kepada Tempo sendiri, kemudian pihak ketiga, kemudian pemerintah. Kalau dari pihak pemerintah, apa tujuannya? Kan ada tujuan kalau kita olah mengenai kepala babi ini termasuk dalam teori konspirasi. Apa tujuannya pemerintah? Tujuannya tentu saja untuk pembungkaman Tempo, dan itu sudah dinarasikan oleh Tempo. Mereka diancam, bahkan ada personel-personel lain yang diancam, kan begitu. Oke, masuk dalam satu kemungkinan. Yang kedua, kalau saya katakan dari Tempo itu sendiri, apa tujuannya? Tujuannya adalah mungkin macam-macam. Pansos kah? Oh, Tempo kan sudah hebat begitu kan. Tak mungkin pansos dia seperti saya ini. Kalau saya membuat seperti itu, jelas-jelas saya pansos. Udah pasti pansos nih barang ini. Nah, kalau pihak ketiga, apa tujuannya? Sedikit saja kita membahas kalau Tempo yang melakukan, itu akan mengatakan untuk pansos. Kalau pihak ketiga, apa tujuannya? Pihak ketiga tujuannya adalah mengadu domba Tempo dengan pemerintah yang sekarang lagi memanas juga, karena Tempo membuat berita-beritanya yang sensitif, yang ada mengenai orang luar, tapi pemerintah tidak adem-adem saja, santai-santai saja, bisa saja. Ini tujuannya adalah untuk membuat perseteruan antara pemerintah yang dikritik oleh Tempo ini makin menjadi-jadi. Apalagi sebentar lagi pemerintah setelah revisi undang-undang TNI ini, pemerintah akan membahas masalah undang-undang penyiaran. Nah, kawan-kawan yang punya media sosial seperti saya, konten kreator itu rencananya kalau menurut draft undang-undang tersebut, kalau kita membuat podcast atau saya bercuap-cuap seperti ini harus minta izin dulu ke Kementerian Komdigi. Mereka yang mengatakan, oh ini boleh disiarkan, ini tidak. Nah, itu berkaitan semuanya dengan hal itu. Pemerintah ada kaitannya dengan hal itu, karena kalau dia membahas masalah undang-undang penyiaran, harus ada dulu topi hangat kan? Topi hangat, diolah dulu. Jadi nanti baru dibahas di DPR, jadi hangat dia. Seperti makan gorengan kan? Makanya katanya digoreng dulu, supaya hangat, biar enak dibahas. Dan di situ nanti pemerintah bisa menyisipkan pasal-pasal bahwa ini konten kreator ini harus masuk dalam lembaga sensor film dulu. Kira-kira begitu. Dan kalau Tempo sendiri yang melakukan hal itu, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya undang-undang penyiaran itu tidak dibahas. Ngapain dibahas lagi? Kita sudah kemerdekaan, freedom segala macam kan, itu jurnalis yang independen, bertanggung jawab, begitu kan? Dan kemudian kan itu tujuan dari media sosial Tempo dan kita-kita ini. Itu tujuan kita. Kalau Tempo sendiri yang membuat, yang merekayasa kasus tersebut,
Kemudian pihak ketiga, apa tujuannya? Sudah saya jelaskan tadi kawan-kawan, bahwa tujuannya adalah untuk membuat Tempo ini mungkin nyungsep. Kenapa nyungsep? Supaya tuduhan kepada pemerintah. Ini pihak ketiga yang melaksanakan tuduhan ke pemerintah menjadi jadi. Kemudian pemerintah naik emosinya, saya tidak melakukan, kenapa kalian tuduh? Wah, habisi aja Temponya. Inilah tujuan orang ini, Tempo ini. Tujuan dari yang pihak ketiga ini. Siapa pihak ketiga itu? Kan tentu itu pertanyaan kawan-kawan. Pihak ketiga itu adalah saingan Tempo. Jangan heran kawan-kawan dan jangan bingung. Di mana-mana aja ada persaingan, bukan menjadi presiden aja ada persaingan. Membuat berita pun, membuat media sosial, membuat media mainstream, majalah, koran segala macam, itu erat juga dengan persaingan. Yang kita kenal sekarang, Tempo ini sedang naik daun. Nah, seseorang yang sedang naik daun itu sudah pasti banyak cobaan seperti itu. Dan apakah kasus teror kepala babi itu siapa yang mengirim? Balik kita ke teori konspirasi. Saya tak mau menjelaskan. Saya membuat kemungkinan. Siapa yang mengirim harus dilihat dulu dengan scientific investigasi crime. Jangan seperti orang mendarat di bulan. Jangan seperti yang dikatakan Rocky Gerung. Dan yang penting, kita jangan tergiring apa-apa dulu sebelum logis. Itu tujuannya Anies Baswedan dan saya membuat konten ini. Terima kasih kawan-kawan ya.